Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 4. Dengan aku Dayu absen 19. Aku Reva, absen 20. Aku Dewi, absen 22. Aku Risma, absen 24. Aku Caca, absen 26. Hai semuanya. Jadi di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai konsep morfologi bahasa. Nah, dalam materi ini akan membahas salah satu cabang ilmu bahasa yang sangat penting untuk kita pahami, terutama dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang sekolah dasar. Nah, di poin pertama ini kita akan membahas mengenai morfologi bahasa. Kalian tahu nggak apa itu morfologi bahasa? Nah, jadi morfologi bahasa itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur kata dan bagaimana kata itu dibentuk. Dengan kata lain, morfologi ini membahas bagian-bagian kata atau yang disebut juga morfem, serta aturan penggabungannya sehingga membentuk kata baru yang memiliki arti tertentu. Nah, dalam kajian morfologi ini meliputi proses afiksasi atau penambahan imbuhan, yang kedua reduplikasi atau pengulangan, dan yang ketiga itu ada pemajemukan atau penggabungan kata. Nah, hingga perubahan bentuk kata ini sesuai fungsi dan makna dalam kalimat. Dengan demikian, morfologi berperan penting dalam memahami bagaimana bahasa ini membentuk dan mengembangkan kosakata untuk menyampaikan gagasan secara tepat. Nah, di sini terdapat juga beberapa pengertian morfologi bahasa menurut para ahli. Yang pertama itu ada Ramlan. Nah, yang dimana morfologi ini adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk-beluk struktur kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Nah, yang kedua menurut Krida Laksana, yang dimana morfologi ini adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem serta kombinasi-kombinasinya dalam membentuk kata. Nah, yang ketiga ada Verhaar. Menurut Verhaar, morfologi adalah ilmu tentang bentuk kata dan bagaimana bentuk itu dibentuk, baik melalui proses afiksasi, reduplikasi, maupun pemajemukan. Nah, yang keempat ada menurut Chair. Menurut Chair, morfologi adalah bidang linguistik yang mengkaji struktur internal kata, cara pembentukan kata, serta akibat dari pembentukan kata tersebut. Nah, yang terakhir ada menurut Bloomfield, yang dimana menurut Bloomfield ini morfologi adalah kajian mengenai bentuk-bentuk kata dalam suatu bahasa dan hubungannya dengan struktur gramatikal. Nah, itu tadi pengertian dari beberapa ahli yang menjelaskan mengenai morfologi bahasa. Nah, selanjutnya adalah satuan terkecil dari morfologi. Apa sih satuan terkecil dari morfologi? Jadi, satuan terkecil dari morfologi adalah morfem, yang dimana morfem merupakan satuan terkecil di dalam bahasa yang mempunyai pengertian dalam satu ujaran atau satuan bahasa yang masih memiliki makna. Oleh sebab itu, ciri utamanya adalah satu satuan bahasa sudah tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan bahasa yang lain atau yang lebih kecil. Jadi, kalau sebuah bentuk bahasa sudah tidak mengandung makna, maka itu bukan morfem. Nah, selanjutnya adalah contoh morfem. Jadi, morfem biasanya diapit oleh tanda kurung kurawa, yang dimana contoh perkataan seperti perkataan kedua, yang terdiri daripada morfem ke dan dua, yang ditandai sebagai kurung kurawa ke dan kurung kurawa dua. Nah, bentuk dari morfem sendiri bisa berupa imbuhan kata, misalnya ber,
di, dan juang. Nah, selanjutnya itu adalah bentuk morfem. Bentuk morfem ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang dimana morfem bebas yaitu morfem yang bisa langsung membentuk sebuah kalimat atau morfem yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa langsung membina sebuah kalimat, namun selalu terikat dengan morfem lainnya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu bagian penting dalam linguistik, yaitu morfologi, khususnya tentang proses pembentukan kata. Morfologi mempelajari bagaimana kata terbentuk dari morfem, yaitu satuan terkecil yang memiliki makna. Dengan memahami ini, kita bisa tahu bagaimana kosakata bahasa kita bertambah dan berkembang. Nah, untuk yang selanjutnya, dalam proses pembentukan kata dalam morfologi bahasa bisa dilakukan dengan beberapa cara. Untuk proses yang pertama bisa dilakukan dengan afiksasi atau pengimbuhan. Nah, ini berarti penambahan imbuhan pada kata dasar. Sebagai contoh pada awalan, akhiran, sisipan, gabungan awalan, dan juga akhiran. Misalnya, ditambah kata dasar tulis itu bisa menjadi kata menulis, atau ajar ditambahkan akhiran an itu bisa menjadi kata ajaran. Nah, jadi fungsi dari afiksasi ini mengubah bentuk kata dasar menjadi kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Nah, untuk yang kedua yaitu proses reduplikasi, yang mana reduplikasi ini merupakan pengulangan kata. Contohnya, buku, buku-buku yang berarti jamak, atau sayur, menjadi sayur mayur, yang bermakna bukan sekedar jamak, tetapi jenis sayuran yang beragam. Nah, reduplikasi ini bisa menunjukkan jamak, intensitas, atau makna khusus. Untuk proses yang ketiga bisa dilakukan dengan komposisi atau kata majemuk, yaitu dengan menggabungkan dua kata dasar yang membentuk makna baru. Misalnya, rumah sakit. Nah, rumah sakit ini bukan berarti rumah yang sakit, tetapi tempat untuk merawat orang sakit. Jadi, kata majemuk seringkali mempunyai makna yang idiomatis. Untuk yang selanjutnya yaitu konversi atau perubahan kelas kata. Konversi ini merupakan perubahan kelas kata tanpa mengubah bentuknya. Contohnya, kata jalan sebagai verbai dalam kalimat saya jalan ke sekolah, tetapi bisa juga sebagai nomina dalam kata jalan raya. Nah, dalam konversi ini menunjukkan fleksibilitas kata dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk proses yang terakhir yaitu abreviasi, yang mana abreviasi ini merupakan pemendekan kata atau frasa. Contohnya, singkatan seperti SD, akronim seperti Posyandu, dan penggalan seperti Pak dari kata Bapak. Nah, jadi tujuan dari abreviasi ini adalah membuat kata lebih ringkas dan praktis. Nah, itu tadi terkait proses dari pembentukan kata. Ada afiksasi, reduplikasi, komposisi, konversi, dan abreviasi. Nah, semua proses ini berguna untuk memperkaya kosakata kita dan membuat bahasa lebih dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu, adapun jenis-jenis morfologi. Yang pertama itu morfem bebas, yang kedua morfem terikat, yang ketiga morfem utuh, dan yang terakhir itu morfem terbagi. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tentang jenis-jenis morfologi. Nah, ayo kita bahas dari morfem yang pertama, yaitu morfem bebas. Jadi, morfem bebas ini yaitu morfem yang berdiri sendiri sebagai kata utuh dan memiliki makna. Contohnya rumah, buku, dan makan. Yang kedua itu ada morfem utuh, yang dimana
Morfem utuh ini morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contohnya lari, pergi, dan angkat. Dan yang ketiga itu ada morfem terbagi, yang dimana morfem ini bentuknya terdiri dari bagian yang terpisah oleh unsur lain. Contohnya yaitu morfem ke dan an, yang dimana pada kata kesatuan, ke dan an ini sebagai satu morfem walaupun terpisah. Lalu yang terakhir itu ada morfem terikat, yang dimana morfem terikat ini adalah sebuah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus digabungkan dengan morfem lain untuk membentuk kata yang bermakna. Nah, dalam morfem terikat ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu prefiks atau awalan, yang dimana contohnya ber dalam kata berlari dan ter dalam kata terbang. Yang kedua itu ada sufiks atau akhiran. Contohnya an dalam kata jalanan. Yang ketiga itu ada infiks atau sisipan. Nah, contohnya itu jarang banget dalam bahasa Indonesia tetapi menggunakan bahasa Tagalog. Seperti sulat menjadi sumulat. Dan yang terakhir itu ada konfiks atau gabungan dari awalan dan akhiran. Contohnya ke-an dalam kata keindahan dan per-an dalam kata pertemuan. Nah, adapun penerapan pembelajaran morfologi untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis dan kritis siswa SD. Yang pertama ada hubungan morfologi dengan kemampuan berpikir. Yang pertama ada berpikir logis. Berpikir logis ini melatih siswa untuk memahami pola, aturan, dan hubungan sebab akibat dalam pembentukan kata. Misalnya, jika sebuah kata diberikan pe dan biasanya menunjukkan pelaku, sedangkan awalan ber menunjukkan aktivitas. Lalu, yang kedua ada berpikir kritis. Berpikir kritis ini membiasakan siswa membandingkan, membedakan, dan mengevaluasi makna kata. Misalnya, apa perbedaan antara berlari dengan pelari, atau antara belajar dengan pelajar. Lalu adapun penerapan dalam pembelajaran. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan guru di SD. Yang pertama ada permainan kata atau word building game. Siswa diberikan kata dasar lalu diminta untuk menambahkan imbuhan untuk membentuk kata baru. Misalnya, ajar menjadi mengajar, pengajaran, dan pelajaran. Serta melatih siswa berpikir sistematis mengikuti aturan pembentukan kata. Lalu, yang kedua ada analisis kata atau word analysis. Guru mengajak siswa untuk membedakan sebuah kata untuk mengetahui asal katanya dan imbuhannya. Misalnya, permainan sama dengan per ditambah main ditambah an. Lalu, mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk meningkatkan struktur dan fungsi morfem. Lalu yang ketiga ada perbandingan makna. Siswa diajak untuk membandingkan makna dua kata yang mirip tetapi berbeda imbuhan. Misalnya, pemain dengan permainan. Dengan ini, siswa dapat mengasah keterampilan analisis dan evaluatif. Lalu, yang keempat ada pemecahan masalah bahasa atau problem solving. Guru memberikan kalimat dengan kata yang salah imbuhan. Siswa diminta untuk perbaikinya. Contohnya, dia belajar yang rajin. Menjadi diperbaiki menjadi dia adalah pelajar yang rajin. Dengan ini, siswa membiasakan berpikir kritis dalam menemukan kesalahan dan memberikan solusi. Lalu, adapun manfaat terhadap kemampuan berpikir logis dan kritis. Berpikir logis. Yang pertama, siswa memahami pola pembentukan kata. Yang kedua, siswa belajar menghubungkan aturan bahasa dengan hasil penggunaannya. Yang ketiga, siswa terbiasa mengklarifikasi kata berdasarkan aturan tertentu. Lalu, berpikir kritis yang pertama ada siswa mampu menganalisis perbedaan makna kata.
Lalu yang kedua, siswa dapat menilai ketepatan penggunaan kata dalam konteks kalimat. Yang ketiga, ada siswa terbiasa memberikan alasan atas pilihan kata yang benar. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Risma, saya Dewi, Saya Dayu. saya Caca, dan saya Reva. Tunggu. Kami ada pantun nih buat kalian. Minta tolong dibantu catatnya ya. Hari panas, sawah membelah. Cakep. Hutan rimba di Indonesia. Cakep. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.